Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang dan salam sehat untuk kita semua. Pada pertemuan kedua mata kuliah statistika, kita akan bahas tentang pengumpulan data, pengolahan data, dan juga penyajiannya. Mungkin sebagian Anda sudah mendownload materinya ya di LMS. Ibu akan sampaikan materi tersebut pada siang hari ini. Apakah bisa dilihat materinya? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Bisa, Bu. Apakah bisa dilihat? Sudah bisa, Bu. Mana nih suaranya? Suara Ibu apakah terdengar? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Bentar. Ibu lagi suara laptop Ibu yang enggak ini ya. Oke. Apakah bisa terlihat materinya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, baru kedengaran suara Anda semua. Laptop Ibu ya, yang lupa tadi Ibu kecilin volumenya. Oke, kita mulai saja. Kita awali dengan teknik pengumpulan data. Karena memang statistika ini identik dengan teknik pengumpulan data. Karena kita melakukan pengumpulan data, di situ akan muncul berbagai analisis ya setelah kita mengumpulkan data. Nah, jadi bagaimana Anda semuanya kita mengumpulkan data? Teknik pengumpulan data ini ada berupa pengumpulan angket, penyebaran angket maksudnya, lalu ada observasi, pengarsipan data melalui tes, dan juga wawancara. Kemudian hasil-hasil ini akan dianalisis lebih lanjut dengan tools atau alat analisis statistika. Yang pertama kita bahas tentang angket atau kuesioner. Dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden. Metode pengumpulan data yang efisien cocok digunakan dalam jumlah yang besar. Jadi kita cukup membuat satu angket atau satu kuesioner saja untuk disebarkan ke banyak orang, ke banyak sampel, atau bahkan sampai ke populasi ya. Dan dapat diberikan secara langsung atau via pos atau email. Kalau sekarang Google Form yang lebih ini populernya. Kemudian dasar penggunaan angket, responden adalah orang yang paling tahu tentang dirinya, jadi kita bisa menanyakan tentang diri mereka kepada mereka langsung. Daripada kita harus menanyakan misalkan kita ingin tahu tentang responden, kita tanya kepada ibunya gitu. Itu tidak lebih baik dibanding kita menanyakan langsung kepada orang yang bersangkutan. Kemudian apa yang dinyatakan oleh responden benar dan dapat dipercaya, dan interpretasi responden tentang pertanyaan atau pernyataan adalah sama dengan maksud peneliti. Dengan catatan kita harus memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada si responden sebelum respondennya mengisi angket atau kuesioner yang kita sebarkan tersebut ya. Kemudian jenis-jenis angket, berdasarkan cara menjawabnya, ada angket terbuka dan juga angket tertutup. Angket terbuka ini adalah angket yang bisa dijawab secara bebas oleh responden, tidak ada alternatif jawaban, peneliti mendapat data yang bervariasi dan membantu untuk mendapatkan data yang lebih lengkap lagi. Kemudian ada angket tertutup, jumlah item dan alternatif jawaban sudah ditentukan, mudah diberi kode dan nilai, serta tidak perlu menulisnya lagi. Sedangkan jenis angket berdasarkan jawaban yang diberikan responden, ada angket langsung dan angket tidak langsung. Untuk angket langsung, responden menjawab tentang keadaan dirinya sendiri, contohnya sikap guru, motivasi belajar siswa, dan lain-lain.
Sedangkan angket tidak langsung, responden menjawab tentang keadaan orang lain. Contohnya, angket kinerja guru yang dijawab oleh siswa. Kemudian, apa kelebihan dan kekurangan dari angket ini? Kelebihannya, tidak memerlukan hadirnya peneliti secara langsung. Jadi kita sebagai peneliti boleh menggunakan jasa orang lain sebagai surveyor kita. Dengan catatan ya kita misalkan ada hitung-hitungannya ya, satu responden berapa gitu kita bayar si surveyor tadi. Cukup surveyor yang datang ke respondennya. Kita tunggu saja di belakang meja gitu ya. Kemudian waktu pelaksanaan relatif cepat, dapat dijawab oleh responden sesuai dengan waktu senggangnya, dapat dibuat anonim. Memang sebaiknya anonim, tapi jika kita ragu kepada surveyor, ini disebar atau enggak nih, mereka benar-benar ke lapangan atau enggak gitu ya, boleh kita minta nama dan identitas dari responden. Sehingga responden bebas, jujur, dan tidak malu untuk menjawab pertanyaan. Kemudian dapat dibuat terstandar untuk semua responden. Biayanya pun lebih murah ketimbang kita harus melakukan wawancara langsung atau menemui langsung, atau kita mendatangi rumahnya satu persatu gitu ya. Lebih enak kalau kita kirim, misalkan kita kirim kuesionernya lewat pos, atau kita kirim lewat kurir, atau kita sebarkan Google Form, gitu lebih murah. Apa kekurangan dari angket ini? Responden sering tidak teliti dalam menjawab. Karena kan kalau kita tidak pakai surveyor nih ya, kita kirim-kirim saja angketnya, mereka mengisi seenaknya ya. Terkadang asal-asalan, asal jawab ya. Kemudian sering sulit dicari validitasnya walaupun dibuat anonim. Kadang-kadang responden dengan sengaja memberi jawaban tidak jujur. Jika dikirim via pos atau email, kadang tidak kembali. Waktu pengembaliannya tidak bersamaan. Itu kekurangannya ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Apakah bisa dipahami Anda semua? M. Juanda barusan raise hand ya, kenapa? Tadi ada yang raise hand? Nggak jadi ya? Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke observasi. Observasi merupakan suatu teknik untuk menggali sumber data berupa peristiwa, tempat, lokasi, dan rekaman. Teknik observasi didasarkan atas pengamatan secara langsung, dan observasi ini merupakan cara yang valid untuk mengetes suatu kebenaran informasi yang diberikan kepada subjek dengan mengamati secara langsung terhadap objek yang ada di lokasi penelitian. Kalau orang-orang teknik pertambangan lebih cenderung dengan yang kedua ini ya, observasi. Observasi tidak terbatas pada orang ataupun objek-objek yang lain. Pengamatan harus mengarah kepada tujuan, menangkap makna-makna di balik peristiwa atau gejala yang dimaksud. Apa saja jenis-jenis observasi ini? Yang pertama observasi partisipan, yang kedua observasi non-partisipan, yang ketiga observasi sistematis, dan yang keempat observasi tidak sistematis. Peneliti ingin menjadi partisipan observation, peneliti harus bisa terlibat secara akrab sampai mereka tidak terganggu kenyamanannya. Jadi ketika tidak tahu nih, maksudnya si respondennya nggak tahu bahwa dia sedang diteliti, si peneliti membaur dengan mereka, dan si peneliti harus punya trik agar peneliti bisa akrab dan tidak mengganggu kenyamanan dari respondennya. Kemudian teknik ketiga adalah wawancara. Ini yang paling populer juga ya. Wawancara merupakan proses tanya jawab atau dialog secara lisan antara responden dengan pewawancara. Digunakan bila jumlah respondennya sedikit, kemudian ada pedomannya.
agar wawancara berjalan dengan baik. Dan saat wawancara disesuaikan waktu dan tempatnya dengan baik itu kedua belah pihak bisa gitu ya. Jadi harus menentukan waktu yang tepat, menetapkan tanggal gitu ya dan waktu yang tepat. Apa saja yang perlu kita perhatikan jika kita menjadi pewawancara? Yang pertama, kemauan mendengar dengan sabar. Jadi kalau kita nggak bisa jadi pendengar yang baik, nggak bisa jadi pewawancara. Kita sukanya ngomong aja gitu ya. Itu tidak cocok sebagai pewawancara. Kemudian, dapat berinteraksi dengan orang lain secara baik, dapat mengemas pertanyaan dengan baik, dan mampu mengelaborasi secara halus. Jadi, si pewawancara ini tidak hanya kaku, karena kan misalkan pedoman wawancara atau pertanyaan wawancara kan dia kaku ya. Maksudnya ada kalimat-kalimat dan pertanyaan atau pernyataan. Nah, si pewawancara harus bisa mengeksplor agar yang diwawancarai itu pun mengeluarkan hal-hal yang memang diinginkan oleh pewawancara untuk didengar gitu. Maksudnya atau si peneliti ini misalkan dia pengen info apa nih, agar tergali si info itu si pewawancara harus cerdas. Nah, itu maksudnya ya. Kemudian jenis wawancara. Ada wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur ini disebut sebagai in-depth interview atau in-depth interviewing ya. Kemudian pengumpulan data lain itu melalui tes. Tes dapat berfungsi sebagai cara atau teknik untuk mendapatkan data, bisa juga sebagai alat atau instrumen pengumpul data. Kemudian berdasarkan objek yang diukur dapat berupa tes kepribadian, tes bakat, tes intelijensia, tes prestasi, dan lain-lain. Dan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang psikologi, dari prodi psikologi atau jurusan psikologi, baik itu untuk penelitian mereka ataupun untuk mereka orang-orang psikologi atau biro psikologi itu bekerja sama dengan perusahaan tertentu atau instansi atau institusi tertentu untuk mengetes kecerdasan dari misalkan Unja bekerja sama dengan biro psikologi A gitu ya untuk mengetes kepribadian dan juga minat dan bakat mahasiswanya. Tesnya terdiri atas berbagai soal gitu ya. Itu yang dinamakan dengan pengumpulan data melalui tes. Nanti akan muncul data-data pengelompokan mahasiswa berdasarkan hasil tes ini. Selanjutnya ada pengumpulan data melalui dokumen dan arsip. Ini terkait peristiwa masa lampau berkaitan dengan masa kini. Penting untuk mendukung proses interpretasi, peneliti bersikap kritis dan teliti. Ini biasanya kalau kita mau data dalam bentuk dokumen dan arsip ini, gudangnya adalah BPS ya. Baik itu online ataupun kita langsung ke kantor mereka. Mereka punya semacam perpustakaan, tapi mereka lebih menyebutnya ke layanan diseminasi data, ya. Penyediaan data. Oke, ini mungkin untuk pengumpulan data. Sampai sini apakah ada pertanyaan sebelum kita masuk ke yang berikutnya, yakni pengolahan dan penyajian data. Apakah ada pertanyaan? Anda semua, ini Iya, yang Bu. lagi di kampus ada berapa orang ya? Semuanya. Jadi semuanya lagi ikut lomba yang tadi. Terus sambil kuliah gitu. Sebagian ada, Bu. Sebagian di rumah, sebagian di kosan, Siap, iya, Bu. sebagian di kampus. Iya, Bu. Oh, Ibu tuh khawatir aja kalau kurang fokus gitu. Kalau emang lagi ada event, Ibu izinkan semuanya biar ikut aktif dalam acaranya gitu kan.
Tapi nggak apa-apa karena penuh ya jadwal minggu ini. Oke, kita lanjutkan. Ya, Bu. Apakah ada pertanyaan yang tadi, Ananda? Untuk sekarang belum ada, Bu. Oke, ini adalah lanjutan dari tadi. Kita pengumpulan data, maka setelah dikumpulkan itu data, baik berupa daftar pertanyaan sudah diisi, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara sudah memperoleh jawaban, kemudian pengamatan atau observasinya sudah dilakukan, maka kita perolehlah yang namanya data mentah. Data mentah ini ya, belum diapa-apain ya, ini memang data yang belum rapi ya, dan disebut sebagai raw data ya, bahasa Inggris. Sering lupa ya Bu, data itu bahasa Inggrisnya data. Oke. Data mentah adalah hasil pencatatan peristiwa atau karakteristik elemen yang dilakukan pada tahap pengumpulan data. Nah, untuk pengolahan data merupakan suatu proses untuk memperoleh data atau angka dan ringkasan berdasarkan kelompok data mentah. Itu namanya pengolahan. Nanti akan lebih didetailkan lagi dengan adanya analisis ya. Data itu akan lebih diekstraksi lagi jika kita melakukan analisis terhadap data tersebut. Data mentah yang telah diolah itu dianalisis lagi gitu ya. Jadi tidak serta-merta yang data mentah tadi langsung kita analisis itu tidak ya, harus kita rapikan dulu. Baik itu dengan membuat kode tertentu terhadap data atau memberikan kategori tertentu terhadap data gitu ya, pengelompokan datanya dan lain sebagainya. Data atau angka ringkasan dapat berupa jumlah atau total, proporsi, persentase, rata-rata, dan lain sebagainya. Tujuan dari pengolahan data adalah untuk mendapatkan data statistik yang dapat digunakan untuk melihat atau menjawab persoalan secara agregat atau kelompok, bukan satu persatu secara individu. Misalnya, berapa jumlah penduduk Indonesia, berapa jumlah mahasiswa, berapa rata-rata konsumsi susu per kapita per tahun, berapa rata-rata penerimaan karyawan per bulan, berapa persen penduduk Indonesia yang buta huruf, dan lain sebagainya. Buta huruf ini ada dua juga ya, buta aksara, buta huruf beneran, dan ada buta aksara Arab ya namanya, yang tidak bisa membaca Al-Quran. Itu bagi Muslim. Kalau di Kabupaten Batanghari dulu Kemenaknya menghitung itu, Kementerian Agamanya ya. Berapa orang nih yang tidak bisa membaca Al-Quran, didata dan diadakan semacam pelatihan atau hal-hal untuk mengatasi hal tersebut gitu ya. Karena bagi Kemenak Batanghari itu merupakan indeks dari kereligiusan kabupatennya. Itu tapi tergantung masing-masing kebijakan pemerintah daerahnya. Itu sebetulnya kan pemerintah daerahnya merequest kepada Kemenak agar didata. Oke, kemudian metode pengolahan data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengolahan data secara manual dan pengolahan data secara elektronik. Pemilihan metode tergantung pada seberapa besar data yang akan kita olah. Jika hanya sedikit dapat dilakukan secara manual, dan jika banyak, maka akan lebih baik secara elektronik atau menggunakan komputer. Nah, pengolahan secara manual biasanya dilakukan dengan membuat list atau daftar atau polymorph dari hasil observasi. Contohnya kalau yang ini pasti sudah akrab ya, seperti sapu lidi gitu ya. Kalau misalkan bisa juga penulisannya tidak miring seperti ini, ada juga yang menulisnya lurus saja. Gitu. Nih, diasumsikan bahwa para pemilih ada juga yang menyebut ini turus ya. Pada pemilu gubernur di suatu tempat hanya akan memilih 3 pasangan calon, yaitu AB sebagai nomor 1, CD sebagai nomor 2, EF nomor 3. Jika hasil suara yang masuk sebanyak 50 orang,
Maka dapat dituliskan sebagai berikut. Angka menunjukkan nomor dan partai. Nomor 1 ternyata yang memilih 16, nomor 2 20, dan nomor 3 14 orang. Nah, penulisan seperti ini yang umum. Ini sudah sering kita lihat kalau di pemilihan, misalkan pas penghitungan suara ya, di TPS ya. Sebelum ada C2 ya, form C2 yang hasil pemilu itu, kan dihitung seperti itu dulu. Kemudian pengolahan data secara manual. Jadi kan data mentahnya apa kalau pengolahan datanya seperti tadi? Berarti data mentahnya adalah kertas suara ya. Kertas suara yang sudah terkumpul. Pengumpulan kertas suara. Oke, selanjutnya pengolahan data secara manual. Contoh, suatu survei dilakukan terhadap 10 perusahaan di daerah A yang diambil secara acak untuk mengetahui jumlah dan rata-rata modal serta persentase perusahaan dengan modal kurang dari suatu nilai tertentu. Dari hasil penelitian diperoleh data mentah 10 perusahaan dalam jutaan rupiah sebagai berikut: 50, 40, 70, 60, 30, 100, 120, 80, 110, 90. Tentukan jumlah dan rata-rata modal serta persentase perusahaan dengan modal kurang dari 100 juta rupiah. Nih, dia meminta sesuatu dari data yang ada ya. Tentukan jumlah dan rata-rata modal serta persentase perusahaan dengan modal kurang dari 100 juta. Berapa yang kurang dari 100 juta? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dari 10 ya, berarti 60%. Kemudian pengolahan data secara elektronik, kelebihan yang dimiliki, jumlah masukan atau input yang besar, proyek yang repetitif, diinginkan dan diperlukan kecepatan tinggi dalam pengolahan, diinginkan dan diperlukan ketepatan yang lebih besar, mengolah hal-hal kompleks yang memerlukan bantuan elektronik. Ini lebih disebut ke big data ya. Jadi data yang dalam jumlah besar diolah secara elektronik. Tapi kalau misalkan untuk kayak software Minitab, SPSS ini kan masih sederhana. Itu datanya masih sedikit ya. Paling banyak juga 300-an, 400-an. Kalau yang sudah besar itu enggak, itu ada software tersendiri lagi. Namanya data mining. Jadi data miningnya bukan data mining pertambangan Anda semua ya, tapi lebih ke tambang data. Data itu boleh temanya apapun, mau SDM, mau tentang penduduk di suatu negara atau penduduk seluruh dunia ya. Itu big data namanya. Data yang dalam jumlah besar. Nah, softwarenya tertentu juga software data mining. Kalau Minitab, SAS, SPSS, Sistart ini masih kecil ya, kurang dari 1000-an gitu. 1000 pun dia masih bisa ngolah, tapi itu tidak kategori big data. Big data itu yang minimal 20.000 ya sepertinya ya. 20.000, 10.000 lah, 10.000 itu juga dianggap kecil masih. Misalkan suatu perusahaan ingin mendata konsumennya, kayak Unilever itu kan perusahaan yang besar misalnya, dan dia penggunanya, konsumennya banyak, sehingga ketika dia mengumpulkan data konsumennya itu sudah kategorinya big data, karena yang menggunakan banyak. Seperti itu, ada software tersendiri, cara dia mengumpulkan data pun tersendiri. Tidak bisa lagi melalui wawancara, ya, sebanyak itu yang mau diwawancara. Kemudian penyajian data. Data statistik tidak hanya cukup dikumpulkan dan diolah saja seperti tadi, nggak hanya dikumpulkan saja ya, hasil kuesionernya dikumpulkan, kemudian diolah seperti tadi, baik secara dengan software atau dengan secara manual, tapi juga perlu kita sajikan dalam bentuk yang mudah dibaca, ini yang dinamakan sebagai analisis data ya, dan dimengerti oleh pengambil keputusan. Penyajian data ini bisa dalam bentuk tabel atau grafik. Jika disajikan dalam bentuk tabel dan grafik itu namanya deskriptif. Jadi statistik deskriptif. Ketika sudah mulai misalkan ada analisis, pengujian hipotesis, itu namanya statistika inferensif. Seperti yang sudah Ibu sampaikan pada materi awal ya, materi pengantar ya, yang Ibu share di LMS pada pertemuan 1.
Penyajian data bisa dalam bentuk tabel atau grafik dengan keuntungan bahwa data tersebut akan lebih cepat ditangkap dan dimengerti daripada disajikan dalam bentuk kata-kata. Penyajian data dengan tabel. Tabel merupakan kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori, misalnya berat badan menurut jenis kelamin, jumlah pegawai menurut pendidikan, jumlah penjualan menurut jenis barang, dan daerah penjualan, dan lain-lain. Ada berbagai bentuk tabel yang dikenal, yaitu tabel satu arah atau one-way table, tabel dua arah atau two-way table, tabel tiga arah atau three-way table. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyajian data dalam bentuk tabel antara lain, A. Tetapkan judul dari grafik atau tabel dengan singkat dan jelas sehingga yang membaca dapat dengan mudah menginterpretasikan atau menggambarkan tujuan dari penyajian data tersebut. B. Cantumkan sumber data secara benar dengan maksud agar para pembaca dapat meyakini keabsahan data yang disajikan. Bagian-bagian dari tabel yang pertama judul tabel, membuat nomor tabel dan judul tabel dibuat singkat dan jelas. Jadi jangan satu paragraf ya judulnya. Judulnya cukup paling banyak 2 baris. Kalau bisa 1 baris saja dan mudah dimengerti oleh pembaca. 2. Judul kolom, memuat keterangan termasuk unit, dibuat ringkas jika ada penjumlahan data dalam baris dimuat pada kolom terakhir. Bila jumlah kolomnya banyak, dapat kita beri nomor ya. Diberi dulu nomor di atasnya, baru baris kedua untuk di kolom itu judul kolomnya. Ditambahkan unit ukuran atau satuan ukuran, apakah rupiah, apakah sentimeter, persen, dan lain-lain. Kemudian badan tabel, memuat data. Data dapat dikelompok-kelompokkan. Penjumlahan data dalam kolom dimuat pada baris paling bawah. Kemudian kaki tabel, keterangan-keterangan tambahan, sumber data yaitu keterangan dari mana data itu dikutip atau diambil. Kebanyakannya misalkan BPS, sumber data. BPS Provinsi Jambi gitu ya. Atau sumbernya mungkin lab kimia FST, berarti sumber data Laboratorium Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Itu namanya kaki tabel ya, ditulis di bawah tabel sebagai satu tapi nggak boleh banyak juga, 1 kalimat cukup ya. Yang kelima, keterangan di bawah atau footnote dapat disertakan untuk memberi penjelasan mengenai judul, kepala kolom, atau angka-angka dalam tabel jika diperlukan. Ini kalau diperlukan saja, tidak wajib. Misal nih, kalau output SPSS, jadi ada di bawahnya nilai bintang itu adalah menyatakan signifikansi dari variabel. Nah, misalnya gitu ya. Yang paling sering dijumpai itu footnote pada output SPSS. Kalau yang sering buka-buka software SPSS dan menganalisis data melalui software tersebut, itu pasti akan menjumpai banyak footnote di bawah tabelnya ya. Kemudian contoh penyusunan tabel. Ini contohnya. Tabel 1, judul tabel ini tingkat pendidikan penduduk Kelurahan Kampung 6 tahun 2008. Itu dinamakan judul tabel. Judul kolom yang ini, judul kolom ini head table nama lainnya, yaitu nomor, tingkat pendidikan, jumlah orang, persentase. Persentase ini ya, bukan presentasi. Badan tabel adalah isi dari data yang ingin kita sajikan kepada orang yang akan membaca. Ini isinya, misalkan tingkat pendidikan, belum sekolah atau tidak sekolah, ada 697 orang. Jika kita persentasekan dari 4.759 total ini adalah 14,65%, gitu ya. SD 1.252 orang, dan 26,30% dari keseluruhan, dan seterusnya. Nah, ini dia kaki tabel. Sumber data, monografi Kelurahan Kampung 6 tahun 2008. Oke, itu contoh. Kemudian ada yang namanya tabel satu arah atau one-way table, yaitu tabel yang memuat keterangan mengenai satu hal atau satu karakteristik saja, misalnya
Data produksi kedelai menurut jenis varietas yang ditanam. Ini judulnya tabel 1 produksi kedelai. Jadi hanya fokusnya ke varietas kedelai saja. Itu namanya tabel 1 arah. Kemudian tabel 2 arah merupakan tabel yang menunjukkan hubungan dua hal atau dua karakteristik yang berbeda. Misalnya data produksi kedelai menurut jenis varietas dan daerah panen. Ini judulnya, produksi kedelai dalam ton per hektar berdasarkan varietas dan daerah. Ada varietasnya, kemudian ada nama daerah panennya, Mamburungan dan Karang Harapan. Ini badan tabelnya, isinya seperti ini. Ini namanya two-way table atau tabel dua arah. Kalau yang tadi cuma fokus ke satu, varietas kedelainya saja. Bisa terlihat ya bedanya. Nah, selanjutnya tabel 3 arah atau three-way table, yaitu tabel yang menunjukkan hubungan 3 hal atau 3 karakteristik yang berbeda. Misalnya data hasil pengamatan produksi kedelai dalam ton per hektar menurut jenis varietas, daerah panen, dan jenis tanah. Jadi ada 3 nih ya. Di sini jenis tanahnya ada liat, pasir gitu ya. Ini namanya tabel 3 arah. Dan sudah lebih kaya ya, lebih yang membaca tabel ini akan bertambah wawasannya seperti itu. Nah, sampai sini Ananda, apakah ada pertanyaan? Ini kok yang join cuma 18 ya. Ibu kasih poin deh yang join ini. Ibu cek dulu nama-namanya nih. Bentar ya, sambil memikirkan pertanyaan mungkin Ananda kalau ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Bentar, Ibu foto bentar ya. Ya, tidak, Bu. Tidak susah ya, mudah dipahami kan? Mudah, Bu. Iya, Bu, mudah, Bu. Oke, kita lanjutkan. Ini bisa dilihatkan ya materinya? Iya, bisa, Bu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian selain tabel ada namanya grafik, atau ada juga yang menyebutnya diagram atau graf ya. Graph lah, graph. Kalau bahasa Inggrisnya kan G-R-A-P-H ya, graph ya. Terdapat beberapa penyajian data dengan menggunakan tampilan grafik atau diagram. Penyajian dalam bentuk gambar dapat memudahkan pengambilan kesimpulan dengan cepat. Kemudian grafik ini ada banyak macamnya. Ini cuma 4 saja yang disebutkan di sini. Sebetulnya ada banyak lagi. Ada box plot, ada dot plot ya. Ini di sini disebutkan ada grafik garis, line chart, grafik batangan atau bar chart atau diagram batang, kemudian grafik lingkaran, pie chart, grafik gambar atau pictogram chart. Itu yang paling populer 4 ini. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan polygon. Ada juga skewness, kurtosis ya. Nah, poligon ini merupakan grafik berbentuk garis dan menghubungkan antara nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensi pada setiap kelas. Mungkin pada SMA dulu pernah ya mentabulasi, kemudian menghitung nilai tengah.
Bagaimana cara menghitung nilai tengah? Siapa yang masih ingat? Batas atas ditambah batas bawah dibagi 2 ya. Batas atas kelas. Jadi kan tiap-tiap kelas ini ada batas atasnya nih, ada batas bawahnya, ada range-nya ya. Ini biasanya adalah untuk tabel frekuensi kumulatif ya, yang terdiri atas beberapa yang memiliki frekuensi ya per barisnya. Oke, lihat di sini ada nilai tengah kelas, kemudian jumlah frekuensinya. Jadi yang berada di kelas dengan nilai tengah 231,5 ini ada 2, jumlah frekuensinya. Yang nilai tengahnya 375,5 itu ada 5, 519,5 ada 9, dan seterusnya. Sehingga ketika kita membuat poligonnya, poligon frekuensi, maka lihat gambar ini, nilai tengah interval kelas harga saham sebagai X-nya, frekuensinya sebagai sumbu Y. Sehingga dapat kita buat kurvanya seperti ini. Kemudian ada lagi namanya ogive, atau kurva ogive atau ogive, kalau bahasa Inggrisnya ogive ya, tulisannya, bacaannya ogive. Nah, diagram garis yang menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif dinamakan dengan kurva ogive atau ogive. Misalkan interval kelasnya 160 sampai 303, tepi kelasnya 159,5. Nah, kita melihat tepi kelas bukan lagi sebagai nilai tengah yang kita lihat di sini. Nah, tepi kelas menghitungnya tinggal batas bawah ini dikurangi 0,5. Diperolehlah untuk kelas pertama 159,5, frekuensinya 0, frekuensi kurang darinya 0, frekuensi lebih darinya 20. Kemudian 304 sampai 447, tepi kelasnya 303,5, frekuensi kurang darinya 2, frekuensi lebih darinya 18. Kemudian 448, 591, dan seterusnya ya. Kurva ogive-nya atau misalnya kurva ogive itu seperti ini. Tepi kelas interval harga saham. Jadi ada nilai kurang dari dan nilai lebih darinya. Perbedaannya lebih lengkap tentunya dibanding dengan poligon tadi. Dan kita bisa lihat dari perspektif yang berbeda gitu ya tujuannya. Bisa dibuat secara manual, bisa juga kita menggunakan software PSPSS, tinggal klik langsung keluar ya kurvanya. Nanti kita akan coba pelajari pakai Excel dulu, baru kita masuk ke SPSS. Kalau sekarang masih teori ya. Kemudian yang paling populer juga ada histogram. Histogram ini nanti bisa kita lihat distribusinya, normalkah atau tidak. Karena syarat-syarat data untuk dianalisis secara statistika itu kebanyakannya adalah data harus berdistribusi normal. Nah, grafik yang berbentuk balok, di mana sumbu horizontal X adalah tepi kelas dan sumbu vertikal Y adalah frekuensi setiap kelas. Sebenarnya ini diagram batang. Kalau histogram itu dempet ya. Antar batang itu dempet. Nah, setelah itu bisa kita tarik kurva normal dari histogram tersebut. Kemudian ada lagi grafik lingkaran atau pie chart. Ini yang paling tepat untuk melihat persentase. Jadi kalau data dalam tabulasi berupa persentase, ada persennya, Ibu sarankan Anda semua membuatnya pie chart. Kalau misalkan berupa jumlah seperti tadi ya, itu sebaiknya diagram batang gitu. Tapi kalau misalkan dalam bentuk persen seperti ini, efektif digunakan pie chart atau grafik lingkaran, diagram lingkaran. Ini contohnya, kategori ABCD ada frekuensinya masing-masing, ada frekuensi relatifnya, dan ada persentasenya. Dari persentase inilah nanti kita membuat si pie chart atau diagram lingkarannya. Kemudian grafik gambar atau pictogram chart.
Grafik yang disajikan dalam bentuk gambar di dalam bidang koordinat salib sumbu XY dinyatakan gambar-gambar dengan ciri-ciri khusus untuk suatu karakteristik. Misalnya, untuk menyatakan jumlah penduduk pada tahun-tahun tertentu, dapat digambarkan berupa gambar orang. Secara sederhana, tiap gambar mewakili satu jumlah tertentu. Ini agar lebih menarik dilihat oleh pembaca ya. Biasanya untuk buku-buku yang memuat data-data, tentunya pembaca akan bosan. Apalagi kalau kita ingin membuat buku yang akan dibaca oleh siswa sekolah dasar misalnya. Itu disarankan lebih banyak grafik gambarnya atau piktogram chart-nya. Selanjutnya ada juga yang dinamakan dengan penyajian data kualitatif. Setelah data terkumpul, biasanya ingin kita ketahui nilai variabel apa yang telah diukur, kemudian seberapa sering masing-masing nilai terjadi. Jika datanya kualitatif, tabel statistik berupa daftar kategori atau kualitas, dan ukuran seberapa sering masing-masing kategori terjadi. Ukuran yang biasa digunakan itu frekuensi, yakni banyaknya pengukuran yang terjadi, kejadian untuk masing-masing kategori. Kemudian frekuensi relatif atau proporsi frekuensi masing-masing kategori, kemudian persentase atau frekuensi masing-masing kategori. Persentase frekuensi masing-masing kategori kayak tadi ya. Jadi ada frekuensinya, ada frekuensi relatifnya, kita hitung lagi. Dan ada persentase frekuensi masing-masing kategori. Dan selain tabel statistik dapat juga digunakan pie chart atau bar chart untuk menunjukkan distribusi data seperti yang Ibu sampaikan ya. Apakah datanya berdistribusi normal atau tidak gitu dari sajian berupa grafik tadi bisa dilihat. Contoh, dalam suatu survei pendidikan umum, 400 sekolah diteliti kualitas pendidikannya. Hasilnya untuk masing-masing sekolah dikategorikan masuk kualitas A, B, C, atau D. Hasil survei disajikan dalam bentuk tabel statistik, tabel 2.1. Nah, seperti ini ya, judul ini boleh saja disingkat hanya tabel 2.1, tinggal kita nanti jelaskan di daftar tabel. Apa itu tabel 2.1 ya? Kalau mau lebih ringkas, memang seperti ini saja. Tapi kalau bisa sih memang tabel 2.1 itu apa, gitu dijelaskan lagi ya. Pie chart gambar 2.1 dan bar chart pada gambar 2.2. Ini gambarnya, ini pie chart-nya, kualitas sekolah, keterangan A 9%, B 65%, C 23%, D 3%. Kemudian ada tugas, sebutkan tujuan dari pengolahan data, mengapa penyajian data diperlukan, dan carilah olehmu contoh-contoh tabel dan grafik berikut, tabel frekuensi, tabel klasifikasi, tabel kontingensi, tabel korelasi, grafik histogram, pie poligon. Ini silahkan nanti dikumpul di LMS ya. Akan Ibu buatkan slot assignment-nya. Sampai sini apakah ada pertanyaan, terutama untuk tugas latihan ini? Sebenarnya latihan ya, tapi karena dikumpul jadi tugas. Kalau kita offline kan bisa bisa langsung ke depan. Coba berikan contoh tabel frekuensi ke depan, tulis di papan tulis gitu, atau kalau di MaxHub tulis di MaxHub gitu ya. Nah, masalahnya kita online sehingga harus ditugaskan. Apakah ada pertanyaan Ananda untuk ini? Jelas ya? Bu, izin Bu. Ya, siapakah? Kizan Dani Bu. Ya, silahkan. Itu tesnya diketik apa ditulis di kertas Bu? Tulis tangan lah. Ditulis tangan, lalu difoto atau dijadikan PDF. Di foto PDF maksudnya. Diupload ke ini LMS ya. Baik, Bu. Ini Baik, Bu. pendapat ya. Jadi kalau pendapat itu Ibu harap ada beberapa, bukan hanya satu ragam ya. Maksudnya gini Ananda, tugas-tugas yang mudah itu kalau bisa nggak nyontek ya.
tugas-tugas yang mudah, percayalah pada otaknya bahwa otak kita bisa. Kalau kita tugas mudah itu nyontek, berarti kita ngeremehin otak sendiri. Kalau tugasnya rumit, itu nggak apa-apa, bolehlah, maksudnya kita mungkin nyontek ya, atau bertanya kepada teman. Namun kalau tugas-tugas mudah, upayakanlah memang dikerjakan sesuai pemikiran sendiri. Jadi nomor 2 ini nanti akan banyak nih pendapatnya. Mengapa penyajian data diperlukan? Nah, Ibu minta, mengapa penyajian data diperlukan ini lebih ke masalah data pertambangan ya. Nih, tambah nih berarti, mengapa penyajian data diperlukan, terutama dalam bidang pertambangan? Nah, jelaskan menurut pendapatmu. Nah, ini beda-beda nih harusnya. Pendapat loh ini, bukan teori, bukan dari buku, tapi dikasih opini sendiri. Misalkan menurut kita data pertambangan itu harus disajikan dengan baik karena misalkan menyangkut keselamatan, ini contoh ya, menyangkut keselamatan para pekerja, misal. Itu ya. Ada pertanyaan lain? Ini nomor 1 dan 2 ya. 1 dan 2 ini fokuskan ke bidang pertambangan. Nanti Ibu tambah kata-katanya. Kalau untuk contoh, nggak mesti pertambangan. Nomor 3 nggak mesti ya. Yang nomor 3 boleh bebas. Nah, ini kan kadang ada yang kreatif ya. Nomor 3 ini biasanya kadang ada yang ambil dari internet, terus di print, ditempel gitu ya. Boleh juga sih, biar cantik. Dan boleh juga manual, maksudnya memang dibuat sendiri. Tapi nomor 1 dan nomor 2 memang harus ditulis ya. Ada pertanyaan, Ananda? Sebelum kita tutup, tentang materi ada pertanyaan nggak? Gue rasa cukup jelas ya tadi materinya. Dan tidak begitu sulit. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Tugasnya jangan lupa dikerjakan dan diberitahu teman-teman yang tidak hadir. Banyak ya yang nggak hadir nih. Ya, Bu. Oke. Terima kasih kepada yang hadir, sudah Ibu foto tadi, sudah akan Ibu tambahkan poin kehadiran Zoom-nya sebagai penambah nilainya nanti. Oke, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Ibu mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan atau kesalahan dalam penyampaian. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan muncul di luar jam kuliah, silahkan ditanyakan di grup agar teman-temannya bisa menyimak juga. Oke, demikian. Selamat siang, salam sehat selalu, selamat beraktivitas kembali, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Siapa tuh ngomong seremnya?